Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang baru bagi kita semua. Saat ini saya akan melanjutkan dari Galatia pasal yang kelima. Mulai dengan ayat yang pertama, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Ajar hamba dan setiap kami orang percaya, agar kami juga boleh menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, berikan berkat-Mu saat ini ketika hamba juga boleh membaca firman-Mu, membagikan firman-Mu, dan kami yang menyimak, berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal yang kelima, saudara, saya akan melanjutkan ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi Anda diperhamba oleh dosa, gitu ya. Jangan mau lagi saya diperhamba oleh dosa, karena baik saya dan Anda semua sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Kristus, sudah dibebaskan oleh Kristus melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibebaskan dari apa, saudara? Ketika Anda membaca Galatia pasal 5 ayat yang pertama ini, yang Anda pikirkan, Anda dimerdekakan apanya ya oleh Kristus sebagai orang Kristen? Ya jelas hanya satu, saudara. Dari dosa-dosa Anda. Di dalam Kristus Yesus, Anda sudah dibebaskan dari dosa-dosa Anda. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Anda, sebagai Tuhan Anda, Allah yang Anda sembah, Anda dijadikan baru. Ya. Oleh karena itu, biarlah saya juga diingatkan dan Anda juga diingatkan agar kita tidak kembali mau dikenakan kuk perhambaan. Sejujurnya saudara, jadi orang Kristen itu tidak mudah loh ya. Mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah ya. Bahkan mereka yang jadi pendeta, yang jadi hamba Tuhan, yang jadi pastor, penginjil dan sebagainya juga tidak mudah ya. Juga tidak mudah. Tanyalah ya. Dan Anda sendiri bisa bertanya kepada diri Anda sendiri ya. Sebagai orang Kristen, bagaimana kemarin Anda bergumul? Hari ini bagaimana Anda akan bergumul melawan daging Anda, melawan godaan, ya, tantangan yang mau menjerat Anda, yang mau membawa Anda kepada perbudakan dosa. Bahkan sebenarnya, saudara, ada yang di dalam tanda petik itu hamba Tuhan, pendeta, pastor ya. Mereka kalau di gereja melayani kelihatan sangat rohani ya. Tapi di luar daripada jabatan dia sebagai hamba yang rohani, hidupnya dipenuhi dengan dosa. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa begitu. Mungkin di negara-negara tertentu masih tabu untuk diberitakan.
para hamba Tuhan, pastor, pendeta, penginjil, ya, yang hidup ketangkap basah melakukan perbuatan dosa itu ada di negara-negara yang berkembang, yang maju itu masuk surat kabar. Bukan berarti di negara-negara yang tidak atau belum berani dimasukkan surat kabar tidak ada hal yang sama. Tetapi biarlah Anda dan saya diingatkan sebagai orang Kristen, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan itulah sebabnya dan sebenarnya saya dan saudara mau jadi orang Kristen. Karena dosa itu sendiri yang nantinya akan mengganjal saya dan saudara untuk tidak bisa masuk surga. Dan di dalam Yesus, Allah telah memberikan Injil-Nya agar manusia diampuni dosanya, dibebaskan dosanya, dimerdekakan dari dosanya, dan dibenarkan Allah, sehingga manusia boleh menerima anugerah kehidupan kekal. Sehingga berhati-hatilah saudara sebagai orang Kristen, saya juga harus berhati-hati ya, agar kita tidak terjebak, agar kita tidak terjerat dan kembali kita mengenakan kepada diri kita sendiri kuk perhambaan. Kembali kita melayani daging kita, kembali kita melayani dosa kita. Meskipun Anda sebagai pendeta tidak diketahui oleh orang lain, Tuhan tahu loh ya. Dan kalau Anda sebagai orang Kristen awam tidak diketahui pendeta Anda juga diketahui oleh Tuhan loh. Kalau Anda masih memberikan diri untuk dikuasai oleh daging dan perbuatan dosa. Dan tentunya di sini saudara, di dalam konteks ini Paulus berkata kepada jemaat Galatia yang sudah menerima Injil Kristus Yesus, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari dosa, dari peraturan-peraturan yang mencoba menjeratnya, ketika mereka percaya menerima Injil Yesus Kristus. Tetapi kembali jemaat di Galatia juga telah diselundupi oleh saudara-saudara palsu yang mengajarkan, yang memerintahkan agar mereka juga mentaati peraturan-peraturan hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Dan kembali dengan seseorang yang sudah dibebaskan dosanya di dalam Yesus Kristus dan kembali mempraktekkan hukum Taurat, dia bagaikan memperhamba dirinya kembali dengan kuk perhambaan. Karena sekali lagi saya katakan, hukum Taurat itu justru akan membuat manusia terkutuk karena dosanya. Tuntutan dari hukum Taurat adalah kesempurnaan. Dan tidak ada manusia yang bisa dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, ayat yang kedua, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ada yang berkata kepada jemaat di Galatia, selain kamu percaya kepada Kristus, kamu juga harus disunat menurut adat istiadat yang diajarkan oleh Musa. Kalau tidak demikian, kamu belum lengkap dan tidak diterima.
Tetapi apa kata Paulus, saudara? Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu. Kembali kalau masalah bicara adat istiadat orang Yahudi dan segala peraturan agama orang Yahudi, Paulus adalah ahlinya. Paulus adalah ahlinya. Paulus di dalam kehidupan lamanya sebagai Saulus yang mempraktekkan hukum Taurat, hidup di dalam hukum Taurat, dia telah menganiaya jemaat Tuhan. Sehingga dia tahu persis apa yang dihadapi saat ini oleh jemaat Galatia. Sehingga kepada jemaat Galatia di dalam suratnya Paulus berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Mengapa? Mengapa Kristus tidak berguna bagi jemaat Kristen di Galatia? Karena kembali, keselamatan itu hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus melalui iman seseorang yang percaya. Kalau ditambahi lagi dengan sunat, jadi artinya percaya kepada Yesus plus sunat, artinya menggagalkan imannya. Tidak ada gunanya Kristus bagi dia, karena dia mencoba mengambil bagian untuk disumbangkan, untuk upaya dia bisa dibenarkan Allah dengan menyunat dirinya. Sehingga kembali saudara, di dalam kitab Galatia ini semoga Anda jelas, lebih-lebih Anda yang masih bingung dan justru masih diajar oleh pendeta Anda, oleh pastor Anda, oleh guru agama Anda, oleh pemimpin Anda, ya. Anda akan bisa masuk surga kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ditambah yang lain-lain. Justru itu Anda akan gagal. Seperti perkataan Paulus juga akan berlaku bagi Anda yang demikian. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu yang demikian. Yang percaya kepada Kristus ditambah A, B, C, D, dan sebagainya. Jangan kira dengan menambah A, B, C, D, dan sebagainya Anda merasa tambah lengkap, tambah mantap. Itu hanya menurut daging Anda, hanya menurut emosi Anda. Anda merasa lebih mantap, ya. Aku telah menjadi anggota gereja ini, ya. Aku telah memberikan uangku kepada gereja ini. Aku telah rajin melayani dalam gereja ini. Aku telah mengikuti segala sakramen dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi aku mantap untuk masuk surga. Bukan hanya percaya kepada Yesus saja. Justru Anda akan gagal yang demikian untuk masuk surga. Karena dengan jelas-jelas keselamatan Anda hanya bisa diterima oleh Allah ketika Anda 100% percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang sudah Yesus perbuat di atas kayu salib itu sudah cukup, dan hanya itu yang bisa menyelamatkan Anda dan setiap manusia yang mau percaya untuk diberi kehidupan kekal, diberi jalan untuk masuk surga. Jadi kalau mau ditambah lagi dengan sunat dan yang lain justru akan menggagalkan surga Anda. Anda nggak percaya? Baca baik-baik, ya. Jangan hanya percaya kepada khotbah seseorang, omongan saya, pengajaran pendeta Anda, pastor Anda yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Baca Alkitab sebelum Anda tersesat dan setelah Anda kembali bersusah payah, ya. Hidup melayani Tuhan
dengan emosi Anda, ternyata Anda nggak masuk surga. Ya. Jangan terjadi, saudara. Ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau hanya sunat aja tidak cukup. Ya. Kalau hanya sunat aja tidak cukup. Kalau seseorang mau dibenarkan oleh Allah dengan melakukan hukum Taurat, orang tersebut harus memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Yang detailnya 613 atau berapa, lebih dari 600. Dan tidak boleh lolos satu pun. Harus semuanya sempurna tiap hari, tiap waktu. Jadi jangan kira dengan ditambah sunat, Anda tambah mantap. Justru jadi gagal. Dan kalau Anda mau dibenarkan oleh Allah untuk bisa masuk surga dengan jalan disunat, itu tidak cukup. Anda harus melengkapi dengan yang lain. Dengan yang lain. Bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, seluruh semuanya, saudara. Ya. Kalau hanya salah satu atau sebagian, itu justru akan menggagalkan diri Anda sendiri dan diri orang itu yang mempraktekkan demikian. Ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Baca sendiri, saudara, Alkitab akan membuat Anda jelas. Bukan karena Anda bergabung kepada sebuah organisasi Anda akan selamat. Bukan. Sehingga kembali saya akan mengatakan, supaya Anda jelas, dan yang marah bisa tambah marah, saudara, ya. Baik Anda Pentakosta, Karismatik, GKI, GKJ, Katolik, dan sebagainya. Kalau Anda ngaku sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, Anda hanya akan bisa masuk surga sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab. Bukan yang diajarkan oleh pendeta Anda, pastor Anda, guru Anda yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang sesuai dengan Alkitab yaitu jikalau Anda mempercayakan keselamatan Anda 100% melalui iman Anda kepada Yesus Kristus. Itu aja. Itu aja. Bukan berarti Anda tidak perlu ke gereja. Bukan berarti Anda tidak perlu ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Itu sangat perlu. Itu nanti di situ Anda akan dibangun dan bertumbuh. Tetapi kalau bicara masalah caranya agar manusia bisa masuk surga, Anda bisa masuk surga, hanya 100% iman Anda kepada Yesus Kristus itu yang akan membuat Anda masuk surga. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau kamu merasa kamu akan masuk surga karena kamu telah disunat atau kamu beribadah di hari Sabtu dan kamu meninggalkan hukum yang lain, ya justru kamu akan menggagalkan surgamu. Surga itu adalah janji yang diberikan Allah melalui kasih karunia Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Mudah-mudahan Anda jelas, saudara. Ayat yang kelima, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.
ketika saya dan Anda dan setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Kita dilahirkan baru di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal saat itu juga bersama setiap orang yang percaya. Jadi kalau saya dan Anda saat ini adalah orang-orang percaya yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Biarkan Roh Kudus itu bekerja, berkuasa, membentuk saya dan saudara, membuat kita tambah dewasa di dalam iman dan perbuatan. Baik melalui pembacaan Alkitab secara pribadi, mendengarkan khotbah, pergi ke gereja, berdoa, bersekutu dengan saudara yang lain, melayani dan sebagainya, itu adalah sarana agar kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan sehat. Dan itu kita lakukan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ayat yang ke-6, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kalau Anda sudah disunat, ya tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau Anda percaya kepada Yesus dan mempercayakan kepada sunat. Kalau Anda sudah disunat, ya tidak masalah. Itu tidak menambah kemantapan Anda untuk bisa masuk surga. Kemantapan Anda untuk bisa masuk surga, Anda hanya harapkan 100% melalui iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja. Itu aja. Dan kalau Anda tidak bersunat, setelah Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda mengalami kelahiran baru. Anda tidak perlu memikirkan untuk disunat guna melengkapi iman Anda. Tidak perlu. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Anda menerima keselamatan karena kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada Anda secara pribadi. Dan di dalam iman, Anda juga akan mengasihi Tuhan yang telah mengasihi Anda dan mengasihi sesama. Dan hidup kita sebagai orang Kristen didasari oleh kasih. Hidup baru kita didasari oleh kasih. Yang kita harus tumbuhkan. Yang kita juga harus latih. Karena daging kita tidak menyukai, saudara. Daging kita tidak menyukai. Kita diisi oleh egoisme kita, nafsu kita. Ayat ke-7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Dahulu. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dulu, waktu aku ada bersama-sama dengan kamu, ketika Paulus berada bersama-sama dengan jemaat di Galatia, mereka seolah-olah berpacu di dalam iman kepada Yesus Kristus, bertumbuh melayani. Tetapi sekarang, bagaimana? Apa yang membuat jemaat di Galatia itu terhalang-halangi untuk melanjutkan apa yang sudah mereka alami dan berbalik kepada yang lain? Saudara, ingatlah, Anda dipanggil kembali oleh Yesus Kristus untuk dimerdekakan dari dosa Anda. Dan setelah Anda menjadi Kristen setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan mungkin lebih dari itu,
hati-hati. Jangan Anda kembali menjadi orang seperti sewaktu sebelum dimerdekakan oleh Kristus. Hati-hati. Setelah puluhan tahun jadi Kristen, justru kembali Anda menyukai hal-hal yang duniawi, hal-hal yang ditentang oleh pengajaran Alkitab. Banyak macamnya, tidak perlu saya sebutkan. Anda tahu dan Tuhan tahu, itu aja. Kalau Anda benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus, dan Anda tahu benar-benar kalau Anda diselamatkan, Anda dimerdekakan dari dosa Anda karena Allah mengasihi Anda akan mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan Yesus, kita akan melakukan segala perintahnya. Kalau kita saat ini terjerat di dalam dosa, entah itu melalui HP Anda, smartphone Anda, komputer Anda, dan sebagainya, bertobatlah. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Ayat ke-8, ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ya. Jangan kira kalau kamu harus disunat, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan akan hal tersebut. Ya. Tidak. Sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Di dalam Alkitab, ragi juga digunakan berbicara sebagai dosa. Adonan yang banyak, kalau Anda taruh ragi 1 sendok kecil aja, efeknya kena semua. Kalau Anda percaya dan sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, Anda tambah sunatnya, atau Anda tambah hari Sabat, gagal semua. Efeknya kena, gagal semua. Demikian juga kalau Anda kembali mencemplungkan diri Anda ke dalam perbuatan dosa, balik jadi koruptor, balik jadi pemabuk, balik jadi pecandu pornografi, dan sebagainya, balik jadi penggosip, dan yang lain-lain. Anda merusak itu semua kembali. Itu hanyalah contoh-contoh yang sederhana, yang lain banyak sekali macamnya. Dan Anda tahu, dan saya yakin Anda tidak demikian. Anda yang mendengar saat ini adalah orang-orang yang memang hidup di dalam kemerdekaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Paulus ingin mendorong dan membangkitkan kembali jemaat di Galatia agar kembali berjalan di dalam kebenaran. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, yang mengajarkan kamu agar kamu harus disunat dan sebagainya, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Siapapun juga dia. Selain orang itu sendiri, tidak akan terselamatkan masuk surga karena dia tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Dia juga akan menerima ganjaran. Alkitab berbicara tentang level-level penghukuman. Jadi saudara, berhati-hatilah ya. Jangan mau kembali disesatkan dan akhirnya tersesat. Kalau Anda sudah percaya dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus,
hiduplah di dalam kemerdekaan tersebut. Jangan gunakan kemerdekaan tersebut untuk kembali hidup melayani dosa. Karena Anda dimerdekakan, dibebaskan dari dosa. Itu saudara ya. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ayat 12 ya. Biarlah mereka ya, menyingkir sendiri. Mengebirikan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki anak yang baru. Ya. Tidak memiliki pengikut yang baru. Tidak menyesatkan orang lain. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya, saudara, dan setiap orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain. Dengan apa, saudara? Dengan kasih. Karena kembali, dasar kehidupan baru kita di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus adalah kasih. Kasih sering dikhotbahkan, tetapi kasih juga sering tidak dipraktekkan. Justru kasih seringkali dikesampingkan dan ditentang. Buktinya, orang Kristen saling bertengkar. Orang Kristen saling menjelekkan satu dengan yang lain. Orang Kristen yang seharusnya dipanggil untuk membangun, untuk mengasihi satu yang lain, justru menjadi seperti binatang buas yang saling membinasakan, ya, termasuk pendeta. Pendeta di antara pendeta, hamba Tuhan di antara hamba Tuhan, pastor di antara pastor, dan sebagainya. Ada yang justru menjadi seperti binatang buas. Baca baik-baik di ayat ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakannya. Hati-hati. Jangan jadi orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, justru hidupnya seperti binatang buas. Tidak saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Paulus juga telah ingatkan. Tetapi ada yang saling menggigit, saling menelan, dan saling ingin membinasakan. Kalau itu saya, kalau itu Anda, bertobatlah. Bertobatlah. Memalukan. Dan itu berdosa. Tuhan Yesus memberkati.